Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar tematik bersama Miss Karmila di hari ini, di hari Senin tanggal 28 September 2020. Nah, anak-anak Miss semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga abang kakak semuanya sehat dan tetap semangat. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, abang kakak semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah, diridhoi, dan abang kakak dapat memahami apa yang akan disampaikan hari ini. Nah, abang kakak, untuk hari ini kita masih di tema 4, globalisasi dengan subtema globalisasi di sekitarku. Nah, materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati reklame, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi contoh keberagaman ekonomi dengan benar. Yang ketiga, dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Dan yang keempat, dengan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi cara menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Nah, kita mulai dengan pelajaran SBDP. Nah, abang kakak, tahukah kamu bahwa batik Indonesia sudah mendunia? Nah, kita sama-sama sudah ketahui ya bahwasanya batik ini tidak hanya dipakai oleh masyarakat Indonesia saja, tetapi batik sudah dikenal dan dipakai oleh masyarakat seluruh dunia. Bahkan batik ya sudah diakui dan disahkan ya oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya dunia. Nah, ini membuktikan bahwa produk Indonesia juga mampu bersaing di era globalisasi ya. Nah, sebagai bangsa Indonesia ya, sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita sangat bangga ya dengan hal tersebut. Nah, perhatikan ya beberapa gambar reklame berikut ini. Nah, di gambar 1 ya kita bisa lihat, nah di situ ada tulisan Nusantara Batik ya, menyediakan berbagai corak dan warna menarik khas Indonesia. Kemudian di sini ada tulisan karya jari-jari tangan anak bangsa ya. Nah, kemudian yang di bawah nih ada tulisan untuk info lebih lanjut ya. Kita di situ ada nomor telepon, kemudian email dan alamatnya yaitu di Jalan Bhinneka nomor 126. Nah, di sini ada gambar ya baju batik, kemudian ada gambar kain batik dan sepatu ya yang bercorak batik. Nah, jadi di sini mengajak ya atau menganjurkan ya dan menawarkan produk di sini ya. Kita bisa ketahui dari gambar tersebut ya tujuannya. Kemudian untuk gambar 2, nah di sini bertuliskan orang pintar pilih batik Indonesia. Nah, di sini terdapat berbagai corak ya dan warna motif batik Indonesia. Kemudian di bawahnya ada tulisan batik Indonesia ya adalah warisan leluhur yang kaya akan nilai budaya dan syarat seni yang harus dijaga, dilestarikan serta dikembangkan sebagai aset bangsa. Nah, ini ya mengajak dan menganjurkan kepada kita ya untuk memilih batik gitu ya, untuk melestarikan dan menjaga batik ya karya anak bangsa Indonesia. Nah, kemudian di gambar 3, nah ya terdapat juga ya tulisan produk Indonesia kenapa tidak. Nah di sini kita diajak untuk mencintai produk Indonesia ya. Di sini ada gambar baju batik, kemudian gambar kain batik ya, kemudian ada gambar sepatu juga yang bercorak batik. Nah, kemudian di bawah ini tertulis ya menyediakan berbagai jenis batik karya Indonesia. Nah, kalau kita lihat reklame tersebut ya, dia menawarkan ya, berisi menawarkan produk ya, produk-produk batik ya. Nah, jadi
abang kakak sekalian, reklame itu ini ya, berisikan tentang ajakan ya, anjuran ya, informasi, kemudian atau bisa juga menawarkan produk. Nah, ini bisa berupa poster, iklan ataupun plakat ya. Nah, untuk lebih lengkapnya abang kakak bisa baca di buku tematiknya di halaman 13. Nah, sekarang latihan untuk abang kakak ya. Apakah itu reklame ya? Arti reklame, menurutmu apa itu reklame? Kemudian apa saja jenis-jenis reklame ya? Kemudian apa ciri-ciri reklame yang baik? Nah, ini nanti abang kakak kerjakan di rumah ya latihannya. Nah, bisa lihat referensi dari buku atau dari sumber yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada hadis ya, riwayat Baihaqi ya, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bekerja dan menekuni pekerjaannya ya. Nah, ini berkaitan dengan kerja keras dan orang yang suka bekerja ya, dan dia tekun, kemudian dia juga sungguh-sungguh ya dalam mengerjakan pekerjaannya. Nah, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu materi PPKN. Nah, di sini ada teks bacaan ya. Nah, ini terdapat di buku tematik abang kakak di halaman 18. Nah, Miss akan bacakan, abang kakak dengarkan dengan baik ya. Sahabat tak terpisahkan, Hani dan Dwi telah berteman lama sekali. Sejak belum bersekolah, mereka sering menghabiskan waktu di sore hari untuk bermain bersama. Semua tahu bahwa Hani dan Dwi tak terpisahkan. Persahabatan mereka tetap terjalin erat sampai kini mereka telah duduk di kelas 6 di sekolah yang sama. Dulu banyak teman yang meragukan bahwa persahabatan Hani dan Dwi akan bertahan lama karena latar belakang keluarga mereka yang jauh berbeda. Hani adalah anak seorang pengrajin batik yang sukses, walaupun mulai dengan membatik sendiri, kemudian memiliki beberapa pegawai. Sekarang usaha orang tua Hani sudah berkembang sangat pesat. Mereka sudah memiliki beberapa cabang toko batik di kota untuk memasarkan batik karya mereka. Pegawainya juga semakin banyak. Sementara Dwi adalah anak seorang penjual kue yang sederhana. Ketika kecil dulu, tiap sore Dwi ikut ibunya menjajakan kue kepada para pekerja di pendopo batik milik orang tua Hani. Di sanalah Hani berkenalan dengan Dwi. Waktu kecil dulu mereka sangat menikmati saat-saat itu. Namanya anak-anak, perbedaan latar belakang pun tak dirisaukan. Permainan mereka tetap saja asik. Peta umpet, peta jongkok, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Tetapi yang membuat persahabatan mereka bertahan lama adalah sikap Hani dan Dwi yang saling menghargai satu sama lain. Hani tidak pernah menganggap dirinya berbeda dengan Dwi. Bukan hanya Dwi yang bermain ke pendopo batik Hani, tetapi Hani pun tak sungkan bermain ke rumah sederhana milik keluarga Dwi. Ia malah menikmati makan siang atau makan jajanan sore di rumah Dwi. Memang ibu Dwi pandai memasak. Namanya juga penjajah kue, pasti pandai juga membuat aneka masakan. Hani justru senang dengan kedekatan dan kesederhanaan suasana di keluarga Dwi. Acara makan bersama yang selalu ramai penuh cerita karena semua hadir dengan kisah masing-masing. Sebaliknya, ketika Dwi bermain ke rumah Hani, tidak dirasanya minder sedikit pun. Ayah dan ibu Hani tidak pernah juga memperlakukan Dwi super istimewa karena Dwi anak penjajah kue. Santai saja Dwi membaca-baca koleksi buku cerita Hani di kamarnya ketika Hani sedang melakukan hal lain. Kadang-kadang Dwi pun ikut membantu ketika Hani harus melipat-lipat batik dan memasukkannya ke dalam plastik sebelum siap dikirim ke toko. Dwi kagum dengan Hani dan keluarganya. Walaupun punya banyak pegawai, Hani dan saudara-saudaranya tetap terlibat untuk membantu usaha orang tuanya. Membantu sesuai usia dan kemampuan. Terlihat bahwa mereka meraih sukses memang karena kerja keras. Begitulah sahabat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan untuk menyatakan sayang pada sahabat. Hanya diperlukan sikap yang tulus, tak pandang perbedaan, saling menghargai dan saling belajar. Rasa sayang yang tulus pada sahabat akan membentuk pertemanan yang indah dan tak terpisahkan. Nah, abang kakak ya, jadi berdasarkan teks tersebut kita bisa melihat ya perbedaan ya
kondisi ekonomi antara keluarga Hani dan Dwi ya. Jadi meskipun begitu, nah Hani dan Dwi berbeda latar belakang ekonomi keluarga, namun mereka tetap berteman baik. Hani tetap menghargai Dwi dan tidak bersikap sombong. Jadi Hani belajar kesederhanaan dari Dwi dan Dwi menghargai Hani dan tidak malu berteman dengannya. Nah, Dwi belajar sikap tidak sombong dari Hani ya. Nah, itulah ya yang sikap yang bisa kita petik ya dari persahabatan antara Hani dan Dwi ya. Oke, nah Abang Kakak, kita lanjut ke materi IPA ya. Nah, Abang Kakak perhatikan gambar ya di slide ini. Nah, Abang Kakak silahkan ya dibuka bukunya di halaman 25. Nah, di sini terdapat teks bacaan bagaimana listrik sampai ke rumahmu ya. Nah, Miss akan beri waktu kepada Abang Kakak. Nah, ini untuk membaca senyap ya. Jadi silahkan di pause dulu videonya, Abang Kakak baca bukunya. Nah, nanti akan kita diskusikan sama-sama ya. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan dibaca buku tematiknya halaman 25. Ya, oke. Nah, Abang Kakak sudah selesai membacanya. Nah, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita ya. Nah, di sini kita amati gambarnya ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri ya bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan energi listrik ya. Jadi dari mulai memasak kita menggunakan rice cooker ya, kemudian untuk kulkas, nonton televisi, kemudian blender ya, bahkan sekedar hanya untuk mencharger handphone ya. Jadi kita membutuhkan banyak sekali energi listrik ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana listrik bisa sampai ke rumah kita? Nah, akan kita pelajari hari ini ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini, nah ini yang pertama. Nah, di sini ada pembangkit listrik ya. Nah, listrik yang dihasilkan ya dengan memanfaatkan sumber energi. Nah, itu bisa melalui PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian bisa juga menggunakan tenaga angin ya, kemudian bisa panas bumi. Nah, disinilah listrik dihasilkan ya di pembangkit listrik. Nah, kemudian setelah listrik dihasilkan ya di pusat pembangkit, nah ini yang pertama tadi, kemudian listrik tersebut akan dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Nah, di sini ini ya baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, di sini inilah saluran ya tegangan ekstra tinggi atau SUTET ya. Nah, kemudian nah ini ya transformator atau yang kita sebut juga dengan trafo ya. Nah, ini untuk menaikkan tegangan listrik tersebut ya. Nah, ini tadi SUTET-nya ya. Kemudian setelah listrik ya yang disalurkan di SUTET tersebut ya kemudian akan melintasi wilayah-wilayah pegunungan dan hutan-hutan. Nah, kemudian masuk ke gardu induk. Nah, di gardu induk ini tegangan menjadi tegangan menengah atau 20 kV ya. Kemudian energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi. Nah, ini gardu distribusi ya atau yang disebut juga dengan gardu tiang ya. Nah, kemudian dari gardu tiang inilah ya akan disalurkan ke pelanggan listrik ya. Nah, ini pelanggan listrik. Pelanggan listrik itu bisa rumah ya, kemudian bisa pabrik-pabrik ataupun kantor-kantor ya. Nah, ini tadi nomor 2, ini nomor 3 ya, ini nomor 4 ya. Jadi dari
pembangkit tenaga listrik, kemudian dinaikkan ya tegangannya ya, kemudian ini di saluran transmisi ya atau transformator, ini disebut juga dengan trafo tadi. Kemudian dari saluran transmisi dia akan diturunkan tegangannya kembali di saluran distribusi atau gardu tiang. Nah, barulah disalurkan kepada pelanggan listrik. Nah, itu bisa rumah tangga ya, pabrik ya, ataupun kantor-kantor. Nah, itulah ya proses ya penyaluran energi listrik hingga sampai kepada konsumen. Nah, abang kakak sekalian, perlu abang kakak ketahui ya, komponen utama pada proses penyaluran energi listrik adalah sistem transmisi ya. Nah, ini dia sistem transmisinya. Kemudian sistem distribusinya. Nah, ini saluran distribusi dan transformator penaik dan penurun tegangan. Nah, ini dia transformatornya ya, penaik dan penurun tegangan. Ini dia ya, ini. Nah, kalau abang kakak tahu tidak siapakah penemu transmisi tersebut? Nah, penemu transmisi tersebut adalah Nikola Tesla, seorang berkebangsaan Yugoslavia, yaitu penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895. Nah, sejak kecil Nikola memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal. Nah, ia sangat menyukai matematika dan fisika. Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo. Nah, setelah Michael Faraday menemukan energi listrik, Nikola mengembangkan penemuan tersebut dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia. Nah, PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika. Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang. Nah, abang kakak sekalian, hari ini kita sudah belajar ya tentang reklame, kemudian tentang perbedaan ekonomi ya, kemudian tentang bagaimana listrik disalurkan kepada konsumen. Nah, abang kakak jangan lupa dikerjakan latihan-latihannya ya, dan kirimkan melalui WA Miss. Miss ucapkan terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Miss ingatkan kembali ya, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya di rumah. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.